kalau kita lihat lagi siapa Anies Baswedan ya, itu memang sebelumnya ada pengumuman mau konser Coldplay, memang ada kode-kodenya gitu. Tapi kalau nanti lagi netizen hapus lagi. Bisa jadi memang itu brandingnya untuk budaya populer ya. Bisa jadi memang untuk menarik generasi yang memang kurang dalam pemahaman politik. Bisa jadi. Saya ingin mengatakan apa yang dikatakan bisa jadi tadi itu, saya ingin mengkonkretkan. Memang seperti itu adanya. Memang seperti itu adanya. Ya jelaskan dulu lah. Iya, maksudku begini. Memang seperti itu adanya karena memang momen ini memang sangat strategis untuk menaikkan nama seorang calon yang ingin mungkin meraih sebuah kekuasaan. Itu sangat mungkin gitu. Apatah lagi memang melihat orang-orang yang akan datang adalah mereka yang kemudian memang mempunyai dampak besar terhadap dinamika dunia ini. Oke. Begitu. Coldplay kan siapa yang kemudian tidak kenal Coldplay masuk sekarang di Indonesia, mungkin bahkan orang yang di pedesaan saya juga kenal itu. Oh gitu ya. Iya. Karena saking senternya pemberitaan tentang Coldplay ini di mana-mana. Saking besarnya gitu. Iya. Jadi semua media memberitakan hal itu gitu. Dan selalu ada ikut nama kan itu. Jadi memang saya melihat fenomena ini akan terus berkembang ke depan. Dan akan banyak kemudian ini analisis saya pribadi ya. Akan banyak kemudian ke depan semacam acara atau kegiatan yang mungkin lebih bersifat yang saya tadi katakan budaya populer, Menjadi ajang. iya lebih seperti itu. Karena bagaimana ya, kalau saya lihat memang Indonesia ini terlalu rumit. Kenapa lagi rumit? Rumit sekali. Apa yang dikasih rumit? Iya. Secara sistem pemerintahan rumit. Secara masyarakat netizennya rumit juga. Jadi semua unsur di negara Republik Indonesia dari kacamata saya emang semuanya rumit memang. Jadi kita bisa saja bilang bangsa Indonesia ini rumit. Iya. Memang bangsa Indonesia hari ini tidak baik-baik saja gitu ya. Iya. Gitu. Kenapa kemudian saya bilang secara sistem pemerintahan? Dijelaskan dulu, Bu. Ya. Gini. Kita kan tahu secara sistem pemerintahan kemudian ada yang kita kenal sebagai Trias politika. Itu sebagai eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Ketiga ini kan harus berdiri secara independen. Iya. Ketiga ini harus berdiri kemudian tidak saling menindih satu sama lain. Hanya saja kemudian yang saya lihat hari ini realitas kita di negara kita ini, di negara yang konon katanya demokrasi, tapi ternyata hanyalah sebuah bungkusan untuk menutupi yang namanya oligarki. Iya. Jadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang harusnya ketiga trias politika ini berdiri secara independen, berdiri kemudian tanpa ada intervensi segala macam, tanpa ada persekongkolan, mungkin perselingkuhan, Persekongkolan jahat. Iya, itu harusnya persekongkolan jahat. Itu harusnya berjalan seperti itu gitu. Tapi kan hari ini yang terlihat kemudian adalah terlalu banyak, Pak. Kemudian kalau kita membuktikan buktinya bahwasanya hari ini ketiga trias politika itu tidak berjalan sesuai relnya gitu. Kita lihat saja, kita sebut saja di lembaga legislatif gitu. Dewan Perwakilan, saya sebut Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya membela rakyat, ternyata hari ini dia adalah perwakilan partai-partainya sendiri yang harusnya menjadi dan lebih dekat dengan rakyat, malah mewakili kepentingan orang-orang partai saja. Betul gitu. Malah membentuk sebuah elit, itulah yang saya sebut sebagai oligarki gitu. Jadi terlalu rumit lah. Iya, terlalu rumit untuk kita pahami. Apalagi Makassar rumit juga. Makassar.
Mas. Oke. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bung Rocky ini, Bung Joy, bagaimana tanggapannya Bung Joy? Kalau Bung Rocky tadi mengatakan bahwa ya kita ada kita sebut saja ini tahun politik dan ada semacam kultur budaya populer ya, seperti yang kita bahasakan tadi. Sehingga kalau kita telah lebih jauh lagi, ada semacam pemanfaatan panggung untuk mengambil daya tarik massa. Salah satu kasusnya adalah Coldplay, kedatangan Coldplay ini pada tanggal 15 November 2023. Bagaimana menurut Bung Joy dengan kedatangan Coldplay ini yang kemudian para capres memanfaatkan panggung ini, mengambil manfaat dari sisi ini? Dia memanfaatkanlah ini orang, dia memanfaatkan bangsa ini. Sebelum kita membahas itu, saya mau memberikan dulu pujian terhadap Bung Rocky. Oke. Dia kasih pujian. Kenapa? Saya sangat tersanjung itu. Kenapa dia kasih? Saya lihat ini Bung Rocky sangat keren. Oh, dia mulai lagi tuh. Ayo, pintar Pak bola ya. Oke. Sangat keren. Nah. Bung Rocky ini pasti nanti ini bisa jadi salah satu pengamat politik lah. Pengamat politik. Karena kalau saya perhatikan tadi apa yang keluar dari kata-katanya itu wah sekali tuh. Dia belajar Pak, Iya. dari malam ini. Iya, dong kita persiapkan. Dia bersiapkan lah, semua orang bersiapkan. Jangan terlalu banyak magola dulu. Iya. Lanjut di pertanyaanku dulu. Gimana tanggapan ini Bung Joy ini atas kedatangan Coldplay dan para capres yang memanfaatkan ini? Baik atau buruk, benar atau salah? Gimana sih tanggapan? Baik atau salahnya sih kalau melihat mungkin ya lebih ke baik kalau saya ya pribadi. Oke. Karena salah satu yang saya tahu itu mereka menyalurkan membantu menyalurkan kesenangan anak muda terhadap konser-konser. Apalagi kan ini Bisa dikatakan simbiosis mutualisme. ya apalagi kan ini maksudnya kita baru merasakan lagi euforia yang sangat besar itu di konser-konser. Iya. Karena sebelumnya kan kita menjadi apa ya tahanan di rumah masing-masing, ya kan? Jadi kalau berbicara tentang bagaimana para capres ini memanfaatkan Coldplay, memanfaatkan juga ini apa Argentina, menurut saya ya salah satu yang sangat keren lah ya. Mungkin itu saja karena saya tidak terlalu memahami apa itu politik yang sebenarnya dan Nanti belajar sama pemain. ya nanti saya belajar sama Bung Rocky sama pengamat politik. Oke. Netizen, Yesi. Gimana tanggapan Yesi sebagai perwakilan netizen melihat para capres kita ini? Ini sini memang capres. Karena kok maksudnya gimana tuh? Dia mencari keuntungan dalam setiap kesempatan. Bagus itu Kak kalau menurut itu. Oh, iya. Harus begitu orang Oh, iya. kalau mau maju. Tanya saja. Ngeri-ngeri sedap ini. Yang saya tangkap tadi, kalau saya melihat itu, memang momennya itu, dan memang kalau mau dibahas itu ada pertanyaan mendasar. Gitu. Apa itu pertanyaan dasar? Ini kan konser semua masuk, Tapi di tahun ini juga ya sih? Iya Kak. tahun ini kan. Insya Allah. Karena sebelumnya ada Blackpink juga. Oh sudah kontek-kontekan. Sebelumnya ada Blackpink. Sudah Iya juga. Tapi sebelum itu juga ada loh event yang ditolak. Apa itu? Ada event yang ditolak. Ini juga, Kak. Bukan lagi Olahraga ya, olahraga Iya, ya. ada Oh. event olahraga yang ditolak. SEA Games. Iya. Dan memang Iya. persoalannya kan karena itu kan negara Israel itu. Ya, tidak. Cuman kan persoalannya gini, kalau itu kan ditolak karena persoalan utamanya adalah ideologinya.
istilahnya kemanusiaan lah Oke. gitu. Tapi apa bedanya kemudian dengan hari ini Coldplay? Apa bedanya kemudian teman-teman yang ada yang menolak? Bidangnya beda kan. Iya, ya memang bidangnya, tapi istilahnya kalau kita memakai logika yang sama, Coldplay juga masuk dengan akan mencederai ideologi kita. Dari sisi mana itu? Betul. Iya, LGBT gitu. Kita sebagai negara yang saya Tapi kan negara kita ini beragam kan? iya, negara kita memang beragam, tapi negara kita adalah negara yang beragama. Oke. Gitu. Itu yang kita harus sepakati itu. Kita adalah negara yang beragama. Dan pertanyaannya, Tapi kemarin LGBT kan juga beragam. iya, tapi maksudnya iya LGBT beragama, orangnya beragama. Cuman negara kita adalah negara yang beragama dan tidak ada satupun agama Nah, yang saya ketahui ya, tidak ada satupun agama yang kemudian membenarkan perbuatan LGBT itu. ya, jangan sampai agamanya LGBT kan agama LGBT. Itu kan terserah dia. Yang pastinya tidak ada di dalam dan tidak diakui secara konstitusi di negara kita kan. Oke. Iya, gitu. Jadi kan istilahnya itu kalau kemudian itu kita lihat menyeluruh ke situ, itu kan seharusnya ditolak juga. Iya. Jadi kan ini dikasih masuk. Tapi kalau menurut saya secara umum karena kita masuk ke situ ada sih juga beberapa ormas yang tidak mengangkat bicara karena mungkin dia wasatiyah ya, apa ya, moderasi lah Iya. situasi. Tapi ada juga yang ekstrim. Ya. Tapi kebanyakan ormas besar ini nggak mempermasalahkan kedatangan itu karena nyatanya nggak ada berita yang lain. Iya. Kan yang mempermasalahkan memang kan alumni 212 kan. Ya, tapi saya harus kesana lagi. Oke. Ya. Cuman itu yang saya mau dari pertanyaannya tadi guys itu, kalau memang saya mendengar memang ada di belakang ini, Ya. ada kepentingan di belakang kehadiran event-event besar Di ini, di tahun politik ini. Jadi ada kayak kasih masuk nih lah, ada kesempatan ini kita bisa kampanye hitam di sana. Bukan kampanye hitam, kampanye tersembunyi, terselubung lah istilahnya. Kampanye hitam itu lagi, kampanye terselubung gitu. Itu pikirku seperti itu. Jadi memang ada memang niatan ya, tapi memang ada indikasi lah untuk kemudian memang para politikus ini melihat momen itu untuk kemudian dijadikan sebagai tempat mereka menaikkan elektabilitasnya supaya kemudian memang dilirik sama masyarakat lah istilahnya. Jadi seperti itu, yes, memang ada itu. Jadi harus saya senggol juga yang 212. Kita dapatnya kakak Rocky Gerung ini, Rocky. Segara. Jadi saya diinterogasi kan sebagai Rocky Gerung. Ya, Gerung. Siapa Rocky Katsugi? Rocky Segara. Iya. Rocky Kak Sudara. Rocky Sudara. Terkait kan ada banyak kontra itu Kak, terkait itu banyak yang komen dari timnas, selamat Bapak telah menghancurkan cita-cita kami bermain di Piala Dunia. Oke. Jadi bagaimana itu Kak menurut Kak terkait bangsa kita sendiri dan bangsa orang lain yang kita itu kan mengatasnamakan kemanusiaan Kak. Bagaimana ini nasib-nasibnya kalau di negara kita sendiri saja ini jadi terhambat potensinya karena alasan kemanusiaan kita terhadap umat seagama Kak. Itu ya Kak. Ada lagi? Kalau soal Israel di Indonesia kalau tidak salah ada salah satu pasal yang konstitusi yang melarang namanya itu bendera entahkah hal-hal yang setidaknya berbau Israel itu tidak dilarang di Indonesia. Iya. Sebenarnya kan di sini terjadi kontradiksi karena sebelumnya juga sebelum Piala Dunia ini ada pertandingan sebelumnya kayak bulu tangkis itu Israel main siapa? Iya. Mungkin ini Piala Dunia yang pertandingan yang sangat besar. Mungkin disitulah beberapa ormas-ormas dan sebagainya itu mengambil panggung bilang ini Israel bla 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 bla, ya kan? Ya kalau berbicara masalah itu apa nih?
pusing tuh nggak lihat ini negaranya. Kalau nak bilang tadi Rocky rumit. Ya, Kalau bilang jadi pusing ah. Pusing. pusing kalau dipikir Oh, kita sampai kalau gitu. mau bagaimana, dan tahu juga. Semua orang pusing. Kenyataannya memang begitu kan, negara rata, Negara rata. negara Konoha, Oke. Kan negara rata ya. tidak jelas ki. Nah, Betul tahu itu. Kayaknya saya setuju sebenarnya sama ungkapannya Rocky Gerung oke. yang Iya. bilang untuk memperbaiki kemudian sistem demokrasi kita sekarang di Indonesia, ya pertama kali yang harus kita lakukan adalah bunuh elitnya. Iya, betul. Iya toh, bunuh elitnya. Bunuh Jokowi. Eh, dalam tanda kutip, bukan bunuh yang sebenarnya ya. Iya. Banteng. Tahu. Oke. Disensor itu ya kalau dia ditanya. Makanya saya nggak terlalu banyak masalah politik, saya takut. Slow saja lah. Bung Joy, seandainya ditawari tiket Coldplay dengan harga murah dan malam ini terbang ke Jakarta untuk menunggu kedatangan Coldplay dengan dibiayai semua kehidupannya sampai menunggu Coldplay, mau tidak? Wah, pasti mau lah. Kesempatan masih ini, kapan lagi? Saya kira bukan Jepang sama Coldplay. Tapi kan gratis, siapa yang tidak mau? Mungkin lagi kayak orang yang tidak tahu apa-apa tentang Coldplay, kalau ditanya itu gas. Oh, Iya kan? Pergi ke Jakarta, jalan-jalan apa, apalagi nonton Coldplay kan, apa nih, banyak sekali dirasa enak-enak didapat. Oh iya. Enak biasa nih, enak apa Aduh. Ya mungkin begitu. Iya sih, kalau semisal tiba-tiba ditawari tiket Coldplay. Saya ikut kakak Joy. Oh gitu ya. Pasti Ikut lah. dong. Siapa yang tidak mau kak? Seru itu karena katanya Najwa Shihab Oke. Coldplay ini bisa na ubah kerumunan menjadi keindahan. Wah, Siapa yang asik. tidak mau menjadi bagian dari kita? Oh, Betul. asik. Ya. Kalau saya ngikut kak, ikut kak Joy. Bung Rocky, kira-kira kalau ditawari tiket Coldplay ini dan bersanding dengan para capres-capres ini Nah, dengan sejajaran bagus, nah, gimana? ngeri ya pertanyaannya. Mungkin dia tidak mau karena tidak ada mau kasih gitu. Cocok juga. Iya. Kalaupun kemudian seandainya ya, Oke. andai-andai kita ini, Oke. mungkin kita berpikir siapa yang tidak mau tuh. Tapi kalau saya pribadi untuk nonton Coldplay, bukan berarti saya tidak suka dengan Coldplay ya. Saya tidak suka, tapi memang saya tidak tahu itu gitu. Saya tahu Coldplay memang sejak ada pemberitaan itu. Sejak ada pemberitaan itu baru saya ikuti Coldplay, ternyata dia band dari Inggris dan sebagainya. Baru saya gitu, baru saya tahu bahwasanya ada band yang bernama Coldplay. Dan baru saya juga tahu hari ini dari Yesi bahwa ada lagunya yang berjudul Nana Vida. Pertanyaannya, ketika kita berada satu jajaran dengan para capres ini ya, tentu saya menolak. Wah, serius ini, Bu? Serius, Bu. Serius. Iya. Kalau berjajaran ya di tahun politik sekarang. Oh gitu ya. Iya, Dia soalnya- menjaga kemurnian Indonesia. Betul. Karena agak sensitif itu. Gitu, agak sensitif persoalan itu. Apalagi kan istilahnya akan disorot lah dengan teman-teman. Kalau si Sigman bisa dikaitkan dari semua bahasan kita tadi tentang Coldplay, budaya populer, politik, dan kepentingan para capres-capres melihat bahwa Coldplay ini adalah makhluk. Ya bisa juga disampaikan juga tentang ya, kalau kita pribadi kan mengikuti Coldplay ini, kita respect kepada band Coldplay karena mereka punya kecintaan terhadap lingkungan. Sampai-sampai pada tiket yang terjual itu disisihkan sebagian untuk program reboisasi ya. Ini kan semacam ada kesadaran green lifestyle yang dimana memikirkan lingkungan untuk hidup jangka panjang. Kita respect dari sisi itu. Tapi silakan bisa dikasih policy statement, bisa mengaitkan gimana Coldplay dan tahun politik di tahun ini. Dan Netizen itu aja. sambil disampaikan semuanya, diberikan harapan-harapan juga ya, untuk ke depan-depannya. Silakan Bung Joy. Eh, Tapi tunggu dulu, Pak. Apa lagi? Sempat ada tanggapan Ya. gitu ya? Dari
Ada kak? Ada kah? Aduh, hampir. Ada yang bertanya nih kak. Oke. Jadi pertanyaan itu terus kan saat ini Indonesia ditahu dengan tinggi pajak. Anu, apa? Bisa disebutkan namanya siapa? Namanya like Taish Ice. Lain namanya nih kak. Kayaknya penggemar Coldplay dari luar. Iya. Dia tanya apa? Apa mungkin karena adanya pajak yang tinggi ini membuat pemerintah mengizinkan adanya konser Coldplay di Indonesia? Apabila Itu aja. Pajak yang tinggi. Itu juga pertanyaannya. apabila pajak yang tinggi, Apa mungkin karena adanya pajak yang tinggi ini membuat pemerintah mengizinkan adanya konser Coldplay di Indonesia? oke. Itu aja kak. Oke Bung, gimana menurut Bung Rocky tentang tanggapan dari si nama itu tadi? Apa mungkin pajak yang terlalu tinggi sehingga pemerintah mengizinkan Coldplay masuk? Sebenarnya itu salah satu, menurut ya, salah satu rangkaian dan kenapa beliau setuju. Cuman kalau dari saya sendiri melihat, memang karena saya melihatnya dari kacamata politik dan melihat momentum politik hari ini, bukan hanya persoalan pajak, bukan hanya persoalan pajak, karena memang Shendri, terlalu Deskripsi banyak itu yang begitu bertanya. kepentingan, terlalu banyak kemudian kepentingan yang bisa terselenggara ketika Coldplay hadir. Bukan di? Dan Tiga saya kali. pikir pajak itu menjadi salah satu. Ada yang bulat itu. kalau bahasa Ya, dalam ya. sini itu dia mengatakan itu invisible hand, tangan-tangan tidak Iya. terlihat yang mungkin berkooperasi, bukan kooperasi, Berkooptasi. bukan kooptasi, Korporasi. konspirasi, Makanya berkor. koperasi, kooptasi, konspirasi. Oke. Kalau masalah pajak, apa ya? Pajak. Mungkin salah satu keuntungan bagi negara Indonesia untuk meraih keuntungan, dan juga masyarakat sekitar GBK itu mendapat juga keuntungan. Sama halnya kayak salah satu contoh, hotel-hotel di sana sudah beberapa persen sudah di booking nih semua, sudah di booking, dan beberapa juga kayak di sekitar tempatnya, di sekitar sekeliling GBK itu hotel-hotel mungkin sudah full dan mungkin ada di beberapa tempat lagi di booking, karena kalau dari segi keuntungan pajak ini salah satu keuntungan besar, apalagi kan negara bisa dapat pajak juga dari hotel-hotel itu. Nah, mungkin begitu. Sumber penghasilan kita 50% sih. Ya, di situ juga. Dari APBN, di APBN itu dari pajak. Ya. Masih ada yang Masih ada nih kak. Siapa Mas yang tadi? Ya masih yang tadi. Oke, dia nanya apa? Kenapa pemerintah bisa mengizinkan Coldplay konser di Indonesia, sedangkan menurut PA 212 Oke. Coldplay ini tidak sesuai dengan Pancasila. PA 212 itu kan memang melarang dan bahkan mengancam untuk menghadang di bandara. Iya, tulisan-tulisannya tersebar. Iya, tulisan-tulisan yang tersebar itu menghadang di bandara. Dan satu isunya itu persoalan LGBT, itu kan persoalan LGBT Iya. yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hanya persoalan itu gitu. Tapi kan kita tahu bahwasanya memang Coldplay itu ya memang aktivis itu istilahnya, dia berapa kali membawa itu gitu. Cuman pertanyaannya tadi itu sempat disinggung tadi sama Isi tentang pernyataannya Abu Janda, kita boleh kemudian tidak menyukai perbuatannya, tapi kemudian jangan orangnya dong. Istilahnya begini, saya analogikan seperti ini. Ketika kita mau makan sebuah roti, kemudian roti itu kadaluarsa atau rusak dan sebagainya, kan tidak mungkin pabriknya yang kita tutup toh. Oke. Pasti rotinya yang kita buang. Artinya seperti itu, ketika kita tidak menyukai LGBT itu, maka yang harus kita hentikan adalah kampanye LGBT itu. Nah, Menjadikan iya, seakan-akan dia berdalih di
LGBT itu. Iya. Padahal dia menjemput bola ini. Iya, dia menjemput bola seperti itu. Artinya kita pintar-pintarnya memahami ini seperti itu. Oke. Hal-hal yang bisa disederhanakan dirumitkan. Nah, itulah Indonesia. Oke Bung, thank you. Bung Joy, tentang tanggapan 212 yang menolak cosplay. Kalau Bung Joy lihat beritanya kan sekarang. ya lihat. Oke. Gimana tanggapannya? Kalau saya lihat sih ini apa dia orang-orangnya 212 ini tidak mau pelajari dia tidak mau pelajari dulu Coldplay. Maksudnya dia harus tahu latar belakangnya. Karena kalau tidak salah itu tahun 2009 kah atau 2000 berapa itu. Coldplay yang termasuk mendukung Palestina juga, menyuarakan suara Palestina, membantu. Kemanusiaan ya, pesan Iya, kemanusiaan. pesan kemanusiaan. Oke. Kalau berbicara tentang LGBT, mungkin kita benahi nih isi kita tak dulu. Kita harus bagaimana caranya apa namanya mengajarkan anak-anak muda sekarang tentang bahayanya ketika melakukan hubungan apa namanya LGBT itu bisex. Oke. Apalagi kan ada satu berita yang saya pernah lihat di Twitter tentang DKI Jakarta kayaknya kalau tidak salah banyak anak muda yang terkena apa HIV gara-gara itu sesama jenis. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih yang lawan jenis juga terkena juga. Kenapa? Terkena HIV juga yang lawan jenis. Bisa jadi karena menurut yang saya baca ini yang terkena HIV itu memang gara-gara kebanyakan ya berhubungan sesama jenis. Maksudnya itu lebih dominan ya? Ya, Oke. maksud saya kenapa tidak fokus ke Sama lawan jenis saja. tidak fokus ke Sama lawan jenis saja. arahkan kita anak-anak muda yang suka begitu. Tidak usah jauh-jauh lah, tahu kita di Oke. Makassar saya ini ada salah satu tempat Yang di dipakai. Veterani ya katanya tempat kumpulnya begitu lah. Oh, iya. Masa? Adalah. Oke. Informasi. Saya curiga ini Bu. Jangan saling mencurigai lah. Masalah Coldplay dengan 212 mungkin eksekutif kata-katanya saya Pak Mahfud Pak Mahfud MD Prof Mahfud MD Sekali di kepala saya. Mahfud Pak Mahfud Pak Mahmud ini. Oke, Pak Mahmud MD apa kutipannya? Silakan. Pokoknya dia bilang itu siap menjaga keberlangsungan ini konsernya Coldplay. Jadi kalau ada yang macam-macam, entahlah bagaimana selanjutnya. Dia kan menteri ini pertahanan. Prabowo itu kalau pertahanan, mungkin begitu saja. Oke. Kita serahkan ke netizen. Ya, gimana tanggapan? Thank you Bung Joy. Oke. Dari yang bertanya tadi masih ada tanggapannya tadi yang bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup Kak. Terus ada bagaimana mengenai harga tiket konser yang mahal? Berapa persen PPN-nya? Netizen itu. Dalam sekali saya ini menyebut persoalan hitung-hitungan ekonomi. Ini politik ini kata politik ini. Dia Coldplay ya. Kalau tentang harga tiket kan pas antrian kalau nggak salah ya datanya itu 1,5 juta antrian waktunya di servernya pertama kali dibuka itu websitenya Dalam sekali. 1,5 juta. Tanggal berapa itu? Saya lupa. Saya lupa. Tetapi kalau bicara tentang harga tiket ini sebenarnya disebabkan karena antusiasnya netizen sih. Oke. Karena antusias kita besar terhadap hal ini, maka muncul itu pihak-pihak yang nakal sedikit. Nakal. BPN Iya, 10% ya. Nah, mungkin 30 juta Kak di Tokped sekarang. Iya. Oh, Harga ya. harga tiketnya Iya. dari calo itu ya.
Karena kalau dari produsernya, manajemen eventnya sendiri dia itu 800 sampai 11 juta. 700. 800 Oh, 800 kali. sampai 11 juta. 700 itu yang dia di luar pagar. Oke. Mungkin yang bikin harga Coldplay mahal. Tiket. Harga tiket Coldplay. Oke. Tidak, otakku tadi mau bilang Coldplay. Coldplay yang mahal. Harga tiket Coldplay mahal. Coldplay tiba-tiba. Mungkin yang saya tadi bilang di awal-awal karena pengalaman yang dia berikan itu tentang visualnya dan sebagainya itu berbeda dari beberapa band rock lainnya, ya kan? Dengan mahalnya tiket ini mungkin juga adalah salah satu ada beberapa oknum memanfaatkan itu dengan menjual tiket. Ya, yang saya lihat itu, yang saya perhatikan rata-rata tiket yang dia dapat yang menjual kembali itu ada mungkin 3 kali lipatnya, bahkan sampai 10 kali lipat dari harga tiket yang sebenarnya. Sekarang ini ya. Ya. Ya mungkin begitu saja bro. Jadi karena pertunjukannya spektakuler. Ya. Tapi dengan harga segitu, dengan harga selangit, kemudian membuktikan bahwasanya orang-orang berlomba-lomba untuk kemudian ikut ke situ ya, maksudnya masyarakatnya untuk bisa menonton ini, berarti ada value yang Penanggap, terima kasih. Itu tadi pertanyaan daripada narasumber kami. Ya, tibalah kita di akhir segmen kita di Anak Makassar Voice. Sebelum saya menutup, ya ada penyampaian akhir dulu daripada narasumber. Saya persilakan dulu. ya penyampaian statement closing. Ya, statement closing saya pikir kita masuki tahun-tahun politik ini sebagai anak muda, kita harus ambil peran ya. Kemudian jangan kita sebagai anak muda itu harus politik ya. Jadi hari ini kita betul-betul harus ambil posisi, kita harus mengisi space yang kosong supaya kita sebagai anak muda bisa menjadi generasi yang kemudian diharapkan oleh bangsa kita untuk menyambut bonus demografi ke depan sebagai sesuatu yang menguntungkan untuk Indonesia. Kalau saya sebagai netizen, closing statementnya untuk teman-teman netizenku, Ini sudah punya masa netizen. Sudah cocok ini. marilah kita sama-sama lebih peka, lebih jauh memandang, Lebih tajam. ya lebih tajam memandang terhadap suatu fenomena-fenomena yang terjadi yang mungkin menarik menurut kita, tetapi kalau dilihat dari unsur-unsur penggunaannya di hidup kita itu tidak terlalu nggak terlalu berguna gitu ya. Jadi saran ke saya, Thank you. Ya, Bung Joy, silakan. Kalau saya mungkin lebih kritis lah dari hal apapun. Weh, Itu poinnya. Thank you Bung Rocky atas keterlibatannya pada malam hari ini. Thank you juga buat undangannya. Semoga gabung ke depan lagi. Siap. Kita bahas negara lagi. Yang Bung Rocky katakan rumit. Betul. Kita mungkin buka segmen itu nanti. Segmen Indonesia rumit. Netizen kita, thank you Yesi atas partisipasinya. Dia nih talent kita nih di Anak Makassar Voice. Setelah ini mungkin buat video lagi kan. Nah, di CPI atau di kampus kan. Tunggu aja. Konten lah. Oke, Bung Joy, thank you thank you pakar hukum kita telah menemani kita pada malam hari ini. Ya, semoga semakin baik. Politik itu adalah momentum, terutama sekali momentum pengumpulan massa. Para politisi menyadari betul hal itu sehingga mereka akan mengkreasi, memanfaatkan, menunggangi momen-momen massal seperti itu, termasuk konser musik Coldplay. Pertanyaannya, apakah hal tersebut efektif? Dan apakah massa bisa dimanipulasi
melalui event seperti itu. Semua tergantung kita sebagai anak muda. Anak Makassar Boys. Itu poinnya. Belum. Tunggu belum. Saya mau bicarakan nih tentang ya tujuan anak Makassar Boys. Kembali kita sampaikan tentang tujuan pertama anak Makassar Boys, gerakan anak muda Makassar untuk mengekspresikan gagasan-gagasan yang muncul melalui pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan apapun yang ingin disampaikan sebagai wujud suara anak Makassar. Kedua, lahir sebagai gerakan anak muda yang peka terhadap situasi sekitar, baik dalam konteks personal anak muda, konteks sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Indonesia secara umum. Ia lahir dengan tujuan paling tidak memberi identitas bagi Kota Makassar. Semoga Kota Makassar baik-baik saja. Terima kasih atas segala partisipasinya bagi yang ikuti live streaming kami dan mengikuti secara langsung, dan bagi terutama narasumber kita yang hebat. Terima kasih atas waktunya. Kami sampaikan bahwa kami live di Klik Fotonesia, tepatnya di Jalan Todopuli Raya 3 ya. Terima kasih juga karena kita telah diberikan tempat dan fasilitas yang sangat memadai sehingga live streaming kami berjalan dengan baik. Saya Andi Yahyatullah pamit undur diri. Anak Makassar Boys, itu poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Simpan dulu Bung, foto dulu lah, foto bersama dulu yang narasumber. Iya, penting ini. Oh ya. Terima kasih. Terekam ya, Nek? Iya.